Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Elianta Ginting, dosen tetap di Prodi Fakultas Hukum Universitas Tamanjaya dengan NUPTK 51527506123013. Dan di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah transportasi, hukum transportasi dan asuransi di semester 4. Nah, pada kesempatan ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti. Untuk itu, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, hukum transportasi dan asuransi dengan kode mata kuliah 40B 036 dengan bobot 3 SKS. Media yang saya gunakan adalah WhatsApp dan Zoom Meeting sebagai media pembelajaran saat membagikan bahan materi, RPS, tugas-tugas lainnya, informasi yang berkaitan dengan perkuliahan. Untuk pertemuan 1-7 dilakukan secara online. Pertemuan 8-16 dilakukan secara offline. Dan untuk pertemuan ke-8 itu dilaksanakan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-16 itu untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, sistem pembelajaran ini diharapkan semua mahasiswa-mahasiswi interaktif yang aktif agar mahasiswa-mahasiswi berani menyampaikan pendapat-pendapatnya serta berbagi pengalaman yang berhubungan dengan ruang lingkup hukum transportasi dan asuransi. Mata kuliah ini mempunyai 2 CPL. Yang pertama, mahasiswa mempunyai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan sebagai hukum positif yang mengandung tujuannya berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang kedua, mahasiswa bersikap etis, disiplin, adil, taat hukum, peka, ikut serta dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat dan negara, dan tentu memiliki tanggung jawab dan menerapkan hukum transportasi dan asuransi. Lalu kedua CPL ini saya kembangkan kembali menjadi beberapa CMPK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang dasar hukum transportasi dan asuransi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip hukum transportasi ataupun pengangkutan yang merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mahasiswa memiliki tanggung jawab dapat mengembangkan cara-cara berpikir, mengevaluasi dalam memecahkan permasalahan yang timbul di bidang hukum transportasi atau pengangkutan. Untuk mengukur capaian pembelajaran dapat dilakukan asesmen melalui kehadiran dengan bobot 20%, tugas baik dilakukan secara individu ataupun kelompok dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 35%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ini pertemuan pertama. Apa kabar semuanya? Baik. Kita ketemu di semester 4. Mata kuliah Hukum Transportasi dan Asuransi. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Media yang saya gunakan ada WhatsApp dan bahan-bahan yang lainnya bisa kita
sampaikan melalui WhatsApp grup tersebut. Nah, mengenai rencana pembelajaran semester, ini pertemuan pertama. Di dalam rencana pembelajaran semester itu ada 16 kali. Artinya, pertemuan pertama sampai ke-7 itu dilakukan untuk menyampaikan bahan-bahan materi. Pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai ke-15 kita masuk ke materi berikutnya. Pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, referensi dalam mata kuliah hukum transportasi dan asuransi ini adalah beberapa buku karangan siapa saja. Ya, teman-teman bisa membeli buku di luar sana karangan siapa aja kaitan dengan hukum transportasi dan asuransi. Ada juga modul yang saya keluarkan. Berikut kitab undang-undang hukum perdata. Nah, jadi sistem pembelajaran ini saya harapkan semua harus ada pendapat-pendapat yang dikeluarkan, interaksi ya agar mahasiswa semua dapat menyampaikan pendapatnya kaitan dengan materi yang akan saya ampu. Mengingat ini pertemuan pertama, hal-hal seperti yang saya kaitkan dengan RPS lah yang harus saudara ketahui. Nah, capaian pembelajaran yang saya harapkan ya, mahasiswa itu mampu ya menerapkan pengetahuan nanti dikatakan sebagai tujuan ke depannya ya kemanfaatan kepastian hukum. Ya, mengetahui memahami prinsip-prinsip pengangkutan yang kita pelajari akan datang ini kaitan dengan sebagai bidang yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kaitannya dengan transportasi. Jadi selain itu ya mahasiswa juga diharapkan bersikap disiplin, ya bersikap disiplin, atlis serta peka ikut dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dan negara. Ini capaian pembelajaran atau capaian dikatakan diharapkan mahasiswa memahami kaitan dengan materi yang saya sampaikan sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum transportasi dan asuransi. Nah, untuk mengukur capaian pembelajaran dapat dilakukan penilaian ataupun asesmen ya melalui apa? Melalui kehadiran ya, kehadiran bobotnya itu 20%. Tugas ini ada tugas individu, ada tugas kelompok, bobotnya itu 20%. Berikut apa? Ujian tengah semester. Itu bobotnya 20%. Yang terakhir apa? Ujian akhir semester. Bobotnya 35%. Apabila 4 komponen ini tidak dipenuhi, artinya ya, teman-teman harus mengikuti pembelajaran mata kuliah saya di tahun depan. Artinya tidak lulus. Jadi 4 komponen itu harus dipenuhi. Ya, paham ya? Nah, ini mata kuliah yang kita bahas pertemuan pertama ada tiga bahan materi yang saya sampaikan. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Ini kan sudah masuk ke semester 4. Ini secara umum saja. Apa yang saudara ketahui berkaitan dengan hukum? Ada hukum, ada pengangkutan, ada asuransi, ada 3 kata. Siapa? Coba. Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah sekumpulan aturan yang sifatnya mengatur dan memaksa, dibuat oleh lembaga tertentu, yaitu DPR, dibantu dengan Presiden, lalu didukung oleh masukan dari DPD, yang di dalamnya mengandung sanksi bila dilanggar. Oke, bagus. Sekarang yang kata kedua, pengangkutan. Siapa? Pengangkutan itu apa? Pengangkutan itu apa? Yang saudara jalani setiap hari, yang saudara gunakan. Pengangkutan atau transportasi itu apa? Apa? Transportasi itu adalah suatu kegiatan memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan metode seperti tenaga manusia, hewan, ataupun benda seperti mekanik. Ya, bagus. Yang terakhir, asuransi. Pernah dengar kata asuransi?
Berkaitan dengan apa asuransi? Ayo, sebelah kanan saya apa? Ganti rugi. Jadi artinya kalau kita gabung kata hukum pengangkutan itu adalah aturan, norma yang mengatur proses perpindahan barang atau penumpang dari satu ke tempat yang lain dengan menggunakan alat transportasi. Jelas? Sampai sini jelas? Nanti akhir materi akan saya tanyakan kembali. Nah itu pertama yang saya sampaikan. Nah, kita lanjut pada materi sebenarnya untuk pertemuan pertama ini. Yang pertama berkaitan dengan sejarah pertumbuhan transportasi atau pengangkutan. Nah, ini kemajuan dikatakan kemajuan pengangkutan ini erat dengan perkembangan, dengan keinginan tahuan ataupun manusia ingin berkembang. Ya, jadi pada saat itu ya dikatakan bahwa manusia itu banyak menjadi pedagang. Jadi mencari bahan pangan yang lebih baik ke daerah lain. Dimulai dari apa? Pada saat itu belum ada transportasi. Dimulai dari jalan kaki. Bayangkan seorang pedagang untuk mencari bahan pangan yang lebih baik ke wilayah daerah lainnya, dia menggunakan jalan kaki. Misalnya si A, ya berjalan selama 40 km. Dengan berjalan kaki dia menempuh waktunya sebanyak misalnya 2 hari. Dengan perkembangan yang ada, pertumbuhan pengangkutan yang ada, ditemukanlah roda sekitar 3.500 sebelum Masehi. Yang tadi dikatakan si A ke daerah B, ya berjalan kaki 2 hari dengan adanya roda bisa efisiensi waktu dan tenaga bisa 2 hari menjadi 1 hari. Berikut penemuan-penemuan lainnya, ya itu yang terakhir itu transportasi udara bisa menerbangkan pesawat bermesin itu pertama pada tahun 1903 dan penemuan-penemuan lainnya. Ini contoh penemuan yang saat ini. Nah, yang kedua adalah pengangkutan kegiatan yang vital dalam kehidupan masyarakat. Ini dilihat dari beberapa faktor. Yang faktor pertama, keadaan geografis di Indonesia. Saudara lihat ya, bagaimana keadaan geografis di Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau kecil. Dan untuk sampai menjangkau ke daerah pencil tersebut, pulau tersebut, itu dibutuhkan apa? Alat pengangkutan. Tapi saat itu belum ada. Harus melalui negara yang lain untuk menuju daerah wilayah pulau terpencil tersebut. Dengan pertumbuhan alat pengangkutan yang sekarang yang kita lihat sudah ada pesawat kecil untuk menjangkau wilayah pulau-pulau terpencil tersebut. Nah, faktor berikut apa? Kalau dilihat ya menunjang pembangunan, faktor pembangunan. Ada beberapa yang kita ketahui. Faktor apa? Dengan adanya alat pengangkutan yang sekarang dalam sektor pariwisata, ya dengan banyaknya wisatawan yang hadir untuk meningkatkan devisa negara. Ya, banyak sekali. Yang ketiga, yang C itu keselarasan antara kehidupan kota dengan desa. Pembangunan jadi merata. Jadi orang desa tidak selalu ke kota. Jadi di kota pun sudah ada tempat mencari pekerjaan atau sudah ada lapangan pekerjaan. Itu salah satu, ya, salah satu faktor dilihat dari menunjang, saya katakan menunjang kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah pengembangan ilmu dan teknologi. Ya, pengembangan ilmu teknologi ini katakan tergantung juga kemajuan bidang pengangkutan. Jadi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada penelitian dilakukan. Dilakukan ke siapa? Ke masyarakat sebagai stakeholder, pengguna jasa pengangkutan itu. Dibuat penelitian ini. Misalnya masyarakat, Bapak Ibu, bagaimana kesan Bapak Ibu menggunakan jasa pengangkutan udara, laut. Itu dilakukan penelitian terus untuk kemajuan alat pengangkutan tersebut.
Nah, yang terakhir, materi terakhir, ini perjanjian pengangkutan. Saya mengambil salah satu pakar dari Sarjana Indonesia, HMN Purwosucipto, bagaimana beliau menyampaikan bahwa definisi perjanjian kegiatan memuat. Kegiatan memuat, proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alatnya, alat pengangkutan. Lalu apa? Membawa barang atau penumpang itu ke tempat yang sudah disepakati atau tempat tujuan. Tentu diharapkan dengan selamat. Nah, kata selamat ini mengandung arti apabila dikatakan berjalan tidak selamat itu seperti apa. Nah, bisa kita pahami kalau kata tidak selamat. Nah, kalau tidak selamat itu berkaitan dengan asuransi. Nah, ada dua ya. Keadaan tidak selamat punya dua arti pada pengangkutan barang. Ya, pada pengangkutan barang itu bisa rusak ataupun hilang, musnah, ataupun dikatakan rusaknya setengah rusak lah dibilang gitu. Nah, kalau pada penumpang, apa yang terjadi? Ada yang meninggal, menderita luka, cacat sementara, atau cacat selamanya karena suatu peristiwa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ayo. Kaitan dengan materi poin 1, 2, 3 yang saya sampaikan. Silakan Pak. Untuk dasar hukumnya asuransi apa nih? Ganti rugi ya. Ya, berkaitan dengan ganti rugi. Nah, adapun ganti rugi itu diatur juga di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang apa? Lalu lintas dan angkutan jalan. Dan diatur di mana pula? Ada namanya sistem santunan yang dikelola oleh Jasa Raharja. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964. Catat. Ya? Sudah pahami? Jadi kesimpulannya dari beberapa yang hadir, coba saudara sampaikan apa yang dimaksud dengan hukum pengangkutan. Coba, siapa? Ayo. Hukum pengangkutan bisa direview kembali. Uci, yang dimaksud dengan hukum pengangkutan apa nak? Disepakati. Artinya apa? Aturan yang mengatur proses perpindahan. Ya, proses perpindahan dari suatu ke tempat yang lain. Artinya membawa barang atau penumpang dari satu ke tempat lain dengan selamat. Ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira? Ya, kalau tidak ada lagi bertanya, kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan kehadiran ataupun tugas nanti akan menyusul melalui WhatsApp group yang akan kita buat. Jadi kehadirannya, informasi apapun ya nanti disampaikan di grup. Nanti saya cek, nanti saya akan menjawab informasi apapun yang saudara inginkan. Oke? Oke, terima kasih untuk kehadirannya pada pertemuan pertama. Semoga minggu depan pertemuan kedua hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat mahasiswa yang sudah hadir dalam proses pembuatan video pembelajaran ini, dan juga saya sampaikan terima kasih saya kepada Sivitas Universitas Taman Jakarta, dan saya sampaikan juga terima kasih yang luar biasa kepada seluruh penonton yang sudah menonton video pembelajaran ini. Terima kasih.